Pernah nggak sih kalian kepikiran gimana caranya kita bisa tahu struktur lapisan bumi kita tanpa kita harus ngebor sampai ke dalam? Harusnya mustahil, bukan? Nah, di video kali ini aku bakal nge-review buku dengan judul Geophysics: A Very Short Introduction by William Lowry. Nah, jadi di buku ini kita bakal berkenalan dengan ilmu geofisika sekaligus menjawab pertanyaan di awal video tadi. Nah, sebagai mahasiswa teknik geofisika, buku ini menurutku itu menarik banget karena aku yang awalnya nggak begitu tahu tentang geofisika, jadi lebih tahu setelah membaca buku ini. Kurang lebih gambarannya gitu. Nah, overall buku ini tuh punya 8 chapter ya. Tapi di video ini aku bakal nge-review 7 chapter pertama karena chapter ke-8 itu bisa aku masukkan ke dalam closing statement aja nanti. But ya, langsung kita masuk ke chapter yang pertama. Oke, chapter pertama ini memiliki judul What is Geophysics? So, kalau dari judulnya sendiri, ini jelas kita ingin dijelaskan geofisika itu sebenarnya ilmunya ngapain sih. Nah, jadi secara sederhana, geofisika itu ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip fisika untuk memahami bagaimana bumi itu bertindak. Gitu. Nah, masalahnya kita tuh nggak bisa lihat langsung ke dalam inti bumi atau lapisan di bawah permukaan gitu. Fun fact aja, kita tuh manusia ngebor itu tuh paling dalam kalau nggak salah 12 km dan itu pada masa Uni Soviet ya kalau nggak salah gitu, bisa di searching aja di Google. Tapi intinya itu masih dangkal banget ya dari inti bumi gitu. Bahwa kita tahu kalau misalnya jari-jari bumi aja itu 6.400 km dan kita paling dalam cuma 12 km aja, dan itu sangat amat dangkal gitu. Nah, karena tadi kita nggak bisa ngelihat langsung di dalam bumi itu gimana, kita jadi nggak menggunakan pengukuran secara langsung, ya, melainkan menggunakan pengukuran secara tidak langsung. Dan ini kita memanfaatkan prinsip-prinsip fisika yang ada seperti kayak gelombang, magnetisme, ataupun gravitasi. Nah, bumi itu punya itu semua gitu. Nah, jadi kalau dianalogikan, geofisika itu kayak medical imaging. Kalau di dunia medis gitu ya, CT scan ataupun MRI. Kalau kalian mau ngecek badan kalian di dalam tuh gimana gitu. Kira-kira kayak gitu, geofisika kerjaannya seperti itu. Nah, dan yang menarik, jadi geofisika tuh nggak kayak fisika gitu ya. Kalau kita eksperimen di fisika kan, kalau di laboratorium, kondisinya bisa kita atur ya. Kita bisa sesuaikan sesuai keperluan. Kalau geofisika enggak. Itu nggak bisa kita kontrol, jadi itu tergantung alam bertindak seperti apa. Jadi dia random gitu kalau geofisika. Terus di chapter ini juga penulis itu menyebut beberapa nama yang menjadi fondasi geofisika kayak seperti Copernicus, Kepler, Newton, Gilbert, dan mereka ini yang menjawab pertanyaan-pertanyaan dasar bagaimana hal itu tersebut bisa terjadi gitu. Nah, intinya di chapter 1 ini itu kita diberi kayak peta besar gitu ya, geofisika itu sebenarnya apa sih. Jadi gambaran besar bahwa geofisika itu luas banget bidangnya. Jadi kayak seismologi, geodesi, geomagnetisme, heat flow, itu istilah-istilah yang asing. Nanti aku bakal jelasin di chapter-chapter selanjutnya. Oke, sekarang kita masuk ke chapter 2, itu dengan judul Planet Earth. Nah, dari judul ini pasti bakal ngebahas planet kita, bumi, sebagai salah satu objek di sistem tata surya. Nah, jadi di sini diawali dengan sistem tata surya dulu ya. Jadi itu gimana bumi itu terbentuk dari awan gas debu sekitar 4,5 miliar tahun yang lalu terjadi proses akresi sampai terbentuknya struktur lapisan bumi, yaitu adalah yang kita tahu sekarang itu adalah kerak, mantel, dan inti, yang bisa dianalogikan dengan telur rebus ya. Jadi kan kalau telur rebus itu cangkangnya ya paling luar itu tipis, namun yang paling keras, sedangkan mantel itu tuh dia padat, dan intinya kuning telur kita itu cair gitu. Nah, kira-kira kayak gitu. Bumi bisa kita analogikan seperti telur rebus. Nah, analogi yang simple, namun kita bisa berimajinasi bagaimana bumi itu bentuk bumi di dalam gitu ya, kira-kira kayak gitu. Nah, jadi di chapter ini kita diajak ke skala yang lebih besar. Awalnya di chapter pertama kita cuma ngebahas di bumi ya. Sekarang kita di chapter 2 ini kita bakal ngebahas bumi di sistem tata surya. Nah, jadi nggak ada salahnya kalau misalnya aku ngebahas gimana bumi itu bergerak di dalam tata surya. Jadi di sini bisa kita lihat di dalam buku
bumi itu bergerak bisa dijelaskan dengan hukum Kepler. Jadi di sini ada 3 hukum Kepler. Nah, yang pertama di sini tuh setiap orbit planet itu berbentuk elips dengan matahari berada di salah satu titik fokusnya. Lalu yang kedua di sini garis yang menghubungkan planet dengan matahari itu menyapu luas area yang sama dalam selang waktu yang sama. Lalu hukum ketiga, ini biasa yang buat dilakukan perhitungan ya. Hukum ketiga di sini menyatakan bahwasannya kuadrat dari periode orbit itu berbanding lurus dengan pangkat 3 dari sumbu semi mayor elips tersebut. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwasannya objek-objek di tata surya, nggak cuma bumi, itu bergerak terhadap matahari. Nah, selanjutnya di chapter ini yang menarik perhatianku juga itu adalah siklus Milankovitch. Nah, jadi di sini orbit bumi itu kan sebenarnya nggak lingkaran sempurna ya orbitnya, karena berdasarkan hukum Kepler tadi yang ke-1 itu semua orbit itu bentuknya elips. Nah, jadi ada 3 parameter yang berubah secara periodik. Nah, di sini itu pertama eksentrisitas. Nah, eksentrisitas ini sebenarnya yang membuat lingkaran itu menjadi elips gitu ya. Jadi orbit bumi itu punya eksentrisitas. Nah, jadi eksentrisitas bumi sendiri itu berubah-ubah dengan periode sekitar 100.000 tahun sekali. Lalu yang kedua di sini ada obliquitas. Nah, obliquitas ini adalah kemiringan sumbu rotasi bumi dan ini dia berubah antara 22,1 derajat sampai 24,5 derajat dengan periode 41.000 tahun sekali. Lalu yang ketiga di sini ada precesi. Nah, ini merupakan sumbu rotasi bumi itu berputar kayak gasing yang mau jatuh. Jadi kalian bayangin pas kalian lagi main gasing, terus kan kalian pernah gasingnya kayak udah mau berhenti berputar gitu, kan dia mereng, agak mereng gitu. Pas dia mereng kan dia masih kayak berputar-putar gitu. Nah, kira-kira bumi itu dia berputar kayak gitu. Ini yang disebut gerak precesi. Nah, ini dia terjadi dengan siklus 28.500 tahun sekali. Nah, fun fact, musim di bumi itu bukan karena kita dekat atau jauhnya dari matahari, melainkan karena bumi itu miring ya terhadap sumbu rotasinya yang tadi sekitar 22,1 sampai 24,5 derajat. Nah, kombinasi dari ketiga perubahan ini itu memengaruhi insolasi. Ya, insolasi itu apa? Jadi, insolasi itu adalah jumlah energi matahari yang diterima oleh bumi. Dan ini tuh yang membuat perubahan iklim jangka panjang, seperti Ice Age. Oke, kita lanjut ke chapter 3. Chapter 3 ini memiliki judul Seismology and the Earth's Internal Structure. Nah, jadi pertama-tama kita awali dengan pertanyaan yang simpel namun krusial ya. Gimana caranya kita tahu apa yang ada di dalam bumi tapi tanpa kita melihatnya gitu. Jadi ini kayak pertanyaan di awal video tadi. Nah, jawabannya bisa menggunakan gelombang seismik. Nah, jadi di gelombang seismik itu punya 2 body wave utama. Jadi di sini ada P wave dan S wave. Nah, aku jelasin P wave dan S wave ini apa. Jadi P wave atau primary wave ini adalah gelombang yang sampai pertama kali kepada sensor. Nah, jadi gelombang P wave ini termasuk gelombang kompresi ya. Partikelnya bergerak searah dengan arah rambatnya atau propagasinya. Kecepatannya itu 6 sampai 7 km per second di kerak bumi gitu. Dan keunikan dari P wave, dia bisa melewati medan yang solid maupun fluid ya. Lalu yang kedua di sini ada S wave atau secondary wave. Ini artinya gelombangnya itu sampai setelah gelombang P wave tadi ya. Ya intinya dia geraknya itu lambat gitu. Nah, jadi gelombang S wave ini merupakan shear wave atau gelombang geser. Jadi partikelnya itu bergerak tegak lurus terhadap propagasinya. Lalu kecepatannya itu cuma sekitar 58% dari P wave ya. Atau kalau dalam angka itu sekitar 3,5 sampai 4 km per second di kerak bumi gitu. Nah, yang bikin unik dari S wave itu dia nggak bisa ngelewatin media yang fluid. Nah, dari sini kita bisa mulai menganalisis struktur bumi gitu ya. Nah, ketika gempa itu terjadi ya, seismometer atau alat perekam gelombang seismik di seluruh dunia itu merekam kapan P wave dan S wave itu tiba. Nah, para seismologi yaitu mengobservasi bahwa mulai di 103 derajat epicentral distance atau 103 derajat dari titik gempa, S wave itu tiba-tiba nggak terdeteksi. Nah,
Hal tersebut itu disebut dengan shadow zone ya, jadi gelombangnya itu nggak terdeteksi di area tersebut. Nah, artinya apa? Bahwasanya ada inti yang cair di dalam bumi, karena ice wave itu nggak bisa melewati fluida ya. Keren nggak sih? Jadi kita bisa tahu berdasarkan gelombang doang apa struktur yang ada di bumi itu. Nah, kita tahu interior bumi itu cair bukan dari ngebor, tapi dari observasi gelombang. Nah, P-wave itu juga punya shadow zone sendiri. Jadi antara 103 sampai 140 derajat. Nah, di sini tuh P-wave-nya itu yang masuk ke dalam inti bumi itu mengalami refraksi yang signifikan dan muncul di sisi lain. Nah, dari analisis ini struktur bumi dapat terpetakan, yaitu kerak, mantel, inti luar yang cair, lalu ada inti dalam yang solid. Satu lagi yang dibahas dari chapter ini adalah seismic topography, yaitu analoginya itu kayak CT scan, tapi ini untuk bumi ya. Nah, jadi dengan menganalisis travel time atau cepat rambat gelombangnya dari ribuan gempa di ribuan stasiun, kita itu bisa bikin grafik atau 3D image dari velocity structure di dalam bumi. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 4. Ini memiliki judul Seismicity, The Restless Earth. Nah, intinya ini tuh bakal ngebahas tentang gempa bumi. Kalau di chapter 3 tadi kita ngebahas tentang gelombangnya, sekarang kita bakal membahas penyebab dari gelombang tersebut. Nah, yaitu adalah gempa ya. Nah, jadi gempa itu terjadi karena adanya pergerakan lempeng tektonik. Jadi itu sebenarnya nggak ada tempat di bumi itu yang benar-benar bebas dari gempa. Nah, lebih detailnya, gempa itu terjadi karena elastic rebound. Ini itu adalah gaya tektonik yang perlahan-lahan menumpuk regangan, yaitu perubahan relatif ukuran atau bentuk suatu benda akibat adanya tegangan di kedua sisi patahan. Nah, ini tuh bisa terjadi. Nah, ini itu terjadi selama ribuan ataupun ratusan tahun. Nah, sampai akhirnya, sampai di titik batasnya gitu, nggak mampu lagi menahan dari regangan tadi ya, akhirnya itu dia pecah gitu. Jadi energi yang terkumpul selama ribuan ataupun ratusan tahun tadi itu terlepaskan secara dahsyat yang menjadi gempa. Nah, di sini juga akan dibahas tentang magnitudo gempa dan intensitas gempa itu sendiri. Nah, di sini mungkin ada yang belum tahu maksud dari magnitudo ataupun intensitas. Jadi magnitudo itu adalah kayak besaran seberapa besar energi yang dilepaskan dari gempa tersebut. Jadi ini sifatnya dia objektif. Biasa kita pakai skala Richter ya, kalau di berita-berita gitu ya. Biasa kan kayak 5 magnitudo skala Richter gitu. Nah, jadi itu kayak besarnya energi yang lepas dari gempa bumi tersebut. Nah, terus kalau intensitas ini dia sifatnya subjektif. Jadi intensitas ini adalah seberapa besar kerusakan yang diakibatkan oleh gempa. Nah, jadi kalau misalnya gempa punya magnitudo 5 misalnya. Terus intensitasnya itu bisa beda-beda tergantung di wilayahnya itu. Jadi kalau misalnya yang paling dekat sama titik gempanya epicenter gitu ya, itu mungkin intensitasnya memiliki nilai yang tinggi, misalnya 400. Atau kalau misalnya dia jauh dari sumber gempanya, bisa jadi intensitasnya cuma 50, 20 atau ya sekian lah, lebih rendah. Jadi intensitas itu nilainya bisa berbeda-beda dari satu magnitudo yang sama gitu. Nah, terus membahas gempa di buku ini juga ngebahas tentang fenomena atau kejadian di gempa Aceh tahun 2004. Jadi kita tahu ya bahwasannya gempa itu tuh terekam memiliki magnitudo 9,1 sampai 9,3 magnitudo. Nah, yang ini merupakan gempa yang terbesar yang pernah direkam, dan ini tuh merenggut nyawa sekitar 230.000 orang meninggal, dan sebagian besar itu bukan karena gempanya, melainkan karena tsunami. Nah, jadi gempa itu tuh kan dia terjadinya di laut lepas ya. Nah, dari situ saat terjadi gempa, gelombang itu tuh menaik, kayak istilahnya kayak naik gitu ya, kayak gelombang, dan ketinggiannya itu cuma 60 cm aja awalnya ya di laut lepas. Tapi pas udah sampai di pantai itu tingginya bisa mencapai 30 meter. Dan inilah yang menyebabkan bencana di Aceh tahun 2004. Oke, next kita ke chapter 5. Chapter 5 ini punya judul Gravity and the Figure of the Earth. Nah, jadi di sini bakal ngebahas tentang gravity ya. Jadi chapter ini mungkin yang paling underrated, tapi ini nggak kalah menarik sama materi-materi lainnya. Jadi pertama kita bahas dulu bentuk dari bumi kita itu gimana.
Jadi kita tahu ya, bumi itu nggak bulat sempurna gitu ya, bukan bola bulat sempurna, melainkan dia bentuknya itu kayak elips atau pipih gitu ya. Jadi kayak di atasnya, di kutub-kutub itu agak datar ya, nggak flat, bukan flat-flat banget, ya agak datar lah, relatif agak sedikit lebih lebar gitu. Sedangkan di ekuatornya dia lonjong gitu ya. Kenapa bisa lonjong? Ini karena adanya gaya sentrifugal dari rotasi bumi itu sendiri. Nah, jadi perbedaan jari-jari antara kutub dan ekuatorial ya, di ekuator dan di kutub itu sekitar 21 km. Kalau di ekuatorial itu jari-jarinya sekitar 6.378 km, sedangkan kalau di kutub itu 6.357 km. Nah, ada satu konsep di chapter ini yang aku rasa paling menarik buat dijelasin, itu adalah konsep geoid, ya, bentuk geoid. Nah, geoid itu beda dengan bentuk elips ya. Jadi kalau elips kan bentuknya itu ideal dan rapi gitu ya, mulus gitu. Sedangkan kalau geoid itu tuh enggak. Jadi dia itu representasi bentuk asli dari permukaan bumi gitu. Nah, kalau dibayangin simpel, geoid itu kayak permukaan laut yang diperluas ke seluruh bumi, bahkan sampai ke daratan. Nah, tapi bentuknya itu nggak rata dan nggak halus ya. Jadi kayak agak ada yang bolong-bolong gitu lah, bukan bolong sih, kayak bengkok. Oh sorry, kayak cekung, ada cekungan-cekungan gitu. Nah, jadi di sini ada bagian yang sedikit naik, ada juga sedikit bagian yang turun. Ini tuh terjadi karena distribusi massa di dalam bumi yang nggak seragam. Nah, makanya dibanding ellipsoid yang bentuknya smooth gitu ya, atau mulus, geoid itu kelihatan lebih aneh. Dan di beberapa tempat bisa beda sampai lebih dari 100 meter. Nah, kalau ngomongin relevansinya ke kehidupan nyata, ini sebenarnya dekat banget tanpa kita sadari ya. Jadi kayak aplikasi yang sering kita pakai kayak buat cari arah gitu ya, Google Map, itu sebenarnya dia pakai bentuk elips bentuk elips ya. Jadi dia bekerja berdasarkan reference ellipsoid ya kalau di buku itu ngomongnya, dan itu bentuknya lebih ideal dan lebih matematis gitu. Tapi kalau kita butuh presesi yang lebih tinggi, kita pakainya bentuk yang geoid gitu. Nah, ini digunakan kalau misalnya kita mau studi kayak tentang sirkulasi laut atau kenaikan permukaan laut gitu. Jadi kita nggak bisa pakai bentuk yang ellipsoid tadi. Nah, dan data geoid ini tuh bisa didapat dari satelit ya, kayak misalnya satelit GRACE dan GOCE ya kalau di buku. Ini tuh dia mengukur variasi gravitasi bumi dengan sangat detail. Nah, selain itu di chapter ini juga dibahas konsep isostasi ya. Intinya kerak bumi itu tuh nggak duduk diam aja gitu ya di atas mantel, melainkan dia kayak lebih mengapung ya. Ya bayangin aja kayak kapal gitu ya, ngapung gitu. Atau kayak misalnya iceberg gitu ya. Iceberg kalian tahu kan yang di Titanic gitu, bongkahan es. Nah, itu kan kelihatannya di permukaan cuma sebagian kecil, tapi di bawahnya itu kayak ada akar gitu ya istilahnya, yang lebih besar dengan densitas lebih rendah gitu. Nah, makanya walaupun pegunungan itu punya massa yang besar, terjadi anomali graviti di atasnya itu bisa negatif. Nah, karena kenapa bisa, itu ada kompensasi massa di bawah permukaan yang lebih rendah gitu. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 6 dengan judul The Earth Heats. Nah, ini kita bakal ngebahas panas bumi ya. Jadi panas bumi itu dihasilkan oleh dua sumber ya kalau di buku ini. Yang pertama itu ada sumber dari radioaktif, lalu yang kedua itu ada panas primordial ya. Dan kita bahas dulu yang sumber dari radioaktif ya. Jadi panas yang dihasilkan itu terjadi karena peluruhan elemen radioaktif seperti kayak uranium, thorium, ataupun potasium di dalam kerak dan mantel bumi. Dan ini terjadi peluruhan dan dari situ dihasilkanlah panas bumi tersebut. Nah, lalu yang kedua di sini adalah primordial heat ya, atau sisa panas dari awal pembentukan bumi. Nah, bisa dibilang ini tuh awal pembentukannya karena terjadi proses diferensiasi ya, di mana material berat seperti nikel dan besi itu tuh masuk ke dalam inti bumi, sedangkan material yang lebih ringan itu naik ke atas. Nah, proses ini menghasilkan panas yang sangat besar, dan sebagian panasnya itu masih tersimpan sampai sekarang. Kalau kita lihat distribusi panas di permukaan bumi,
itu ternyata dia nggak merata. Nah, ternyata yang paling panas itu ya alirannya, heat flow tadi, itu paling tinggi di daerah Oceanic Ridge. Nah, di sana magma panas itu terus naik ke atas. Jadi, panas dari dalam bumi itu langsung dibawa ke permukaan. Nah, semakin jauh dari ridge tadi ya, litosfer ya atau kerak itu tuh makin tua, dia makin dingin. Dan aliran panasnya juga akan semakin kecil. Nah, kalian bisa lihat di grafik ini ya. Nah, semua ini tuh nyambung ke satu konsep yang penting ya, yaitu adalah mantle convection atau konveksi mantel. Nah, jadi mantel ini tuh dia kayak ada siklusnya gitu ya. Jadi kan kita tahu tadi dari mid oceanic ridge, dia makin mekar, terus menjalar gitu ya, sampai bertemu benua misalnya, terus akan terjadi subduksi, mantelnya itu bakal masuk ke dalam karena dia densitasnya lebih rendah, lalu dia akan terjadi pelelehan gitu ya. Nah, ini terjadi secara siklus gitu ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwasannya mantel itu sebenarnya bukan padat ya. Jadi dia sebenarnya itu lebih tepatnya plastis gitu ya. Cair nggak bisa dibilang juga cair ya. Intinya kayak kental banget lah. Jauh lebih kental dari air. Viskositasnya itu tinggi banget gitu. Nah, convection mantle inilah yang sebenarnya menggerakkan semuanya. Nah, panas dari dalam bumi ini menyebabkan material di mantle itu bergerak naik dan turun. Gerakan ini kemudian mendorong lempeng-lempeng di permukaan bumi untuk saling bergerak. Bisa saling mendekat, saling menjauh, ataupun saling bergeseran aja, yaitu kayak konvergen, divergen, ataupun transform ya. Nah, sekarang kita masuk ke chapter 7, chapter yang terakhir yang bakal kubahas. Chapter 7 ini memiliki judul The Earth's Magnetic Field ya. Jadi chapter ini bakal ngebahas medan magnet bumi ya. Jadi kita udah tahu lah ya, pengetahuan umum bahwasannya bumi itu punya medan magnet ya. Jadi bumi itu sebenarnya medan magnet yang sangat besar gitu ya. Tapi di buku ini tuh bakal ngejelasin mekanisme dibalik bagaimana itu tuh bisa terjadi gitu loh. Gimana ceritanya bumi itu punya medan magnet gitu. Nah, jadi medan magnet bumi itu dihasilkan oleh geomagnetic dynamo ya. Nah, di buku artinya itu adalah gerakan fluida di inti luar yang cair itu materialnya itu adalah besi dan nikel ya. Jadi gerakan tersebut itu menginduksi arus listrik dan menyebabkan magnetic field atau medan magnet. Jadi kira-kira medan magnet itu sumbernya dari inti luar bumi gitu ya. Karena yang tadi dia bergerak terus menginduksi aliran listrik, muncullah medan magnet. Kira-kira kayak gitu. Nah, kenapa medan magnet bumi ini itu penting ya? Jadi, pertama medan magnet bumi itu membentuk lapisan yang namanya magnetosfer ya. Dan ini tuh dia memberi perlindungan bumi dari serangan angin surya ya. Jadi angin surya itu membawa partikel-partikel bermuatan yang kalau misalnya nggak ada magnetosfer, itu tuh bisa ngebuat planet kita menjadi nggak bisa dihuni ya. Contohnya kayak si Mars itu ya. Mars itu tuh karena dia nggak ada atau nggak ada ya, intinya planet bumi kita kalau misalnya nggak ada magnetosfer itu tuh bakal menjadi kayak planet Mars gitu ya, nggak bisa dihuni ya. Nah, yang menarik ya dari medan magnet ini kan berarti punya kutub ya, utara dan selatan. Ternyata dia itu bisa kebalik ya. Jadi dalam 150 juta tahun terakhir itu ada sekitar 300 polarity reversal ya, atau pembalikan kutub ya. Jadi yang dulunya kutub utara, jadi yang dulunya itu kutub selatan mungkin bisa jadi sekarang itu kutub utara, atau sebaliknya, yang sekarang kutub utara bisa jadi yang dulu itu sebenarnya kutub selatan gitu. Nah, jadi proses pembalikan ini atau proses reversal ini tuh memerlukan waktu sekitar 3.000 sampai 5.000 tahun sekali. Dan kalau dalam skala geologi ini tuh waktunya sangat cepat ya. Tapi kalau kita sebagai manusia 3.000 sampai 5.000 tahun itu tuh lama banget ya. Dan selama proses ini intensitas medan magnet itu tuh turun drastis ya. Dan satu hal lagi yang aku suka dari chapter ini tuh dia ngebahas tentang paleomagnetisme ya. Jadi kalau di buku-buku geologi, paleomagnetisme ini lumayan sering dibahas. Nah, jadi paleomagnetisme ini tuh adalah studi tentang magnetisasi batuan kuno yang merekam arah medan magnet waktu batuan itu terbentuk. Jadi di sini tuh dia memperkuat teori lempeng tektonik ya, yang menjelaskan tentang pergerakan benua gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu bukti bahwasannya teori itu tuh valid gitu.
Oke, karena kita udah ngebahas chapter 1 sampai 7 ya, kurang lebih semuanya udah dibahas. Chapter 8 itu cuma kayak kesimpulannya aja, which mean aku bakal bahas sekarang. So ya, jadi awalnya aku nggak begitu tahu tentang geofisika. Habis baca buku ini, jadi lebih tahu tentang geofisika itu sebenarnya ngapain. Jadi ya intinya pengamatan lah ya, lebih sering mengamati bagaimana alam itu bertindak, dan ya lumayan seru. Bisa kalau aku bayangin seru ya ke depannya bagaimana. Tapi di semester 1-2 ini aku merasa agak sedikit kecewa aja, karena aku pikir geofisika gitu kan, ada fisikanya, bakal banyak tentang fisika gitu, kayak perhitungannya banyak, problem solvingnya kayak banyak banget. Tapi ternyata di semester 1-2 kita masih belajar tentang geologi gitu ya. Ya emang geologi kan emang ilmu dasarnya gitu. Iya ya kurang enjoy aja sih kalau mata kuliah yang kayak gitu, karena perlu banyak hafalan ya, sedangkan aku orangnya kurang begitu suka hafalan kalau belajar gitu, lebih suka untuk problem solving. Tapi nggak apa-apa, aku tahu tujuannya itu sebagai dasar ya untuk istilah-istilah di dalam dunia geologi ya. Kalau kita nggak tahu istilahnya, gimana kita mau untuk nge-solve suatu problem gitu. But ya overall ya aku syukurin aja masuk ke teknik geofisika ITS, dan harapannya sih kalau aku lihat ke depannya kayak pelajaran mata kuliah di semester ke depan harusnya itu lebih menantang dan lebih asik lagi, lebih banyak problem solving. Semoga ya, nggak teori-teori terus. Dan ya mungkin itu aja kali ya untuk opiniku tentang ilmu geofisika dan jurusanku sendiri. Apakah aku menyesal masuk teknik geofisika? Enggak juga, aku bersyukur aja bisa masuk ya ke PTN ya, bisa kuliah gitu, alhamdulillah. Dan ya aku bakal menamatkan kuliahku di ITS ini. So ya, terus opiniku tentang buku ini ya, kalau aku beri nilai dari 5 gitu ya, aku bakal ngasih 4 ya. Mungkin itu valid banget menurut aku, karena kalau dilihat yang kurang itu menurutku kayak ilustrasinya aja sih. Ilustrasinya itu kayak kurang friendly kalau bagi yang pemula ataupun bagi yang belum begitu tahu tentang geofisika, atau yang belum pernah melihat grafik-grafik yang kompleks. Menurutku kayak kurang begitu friendly aja gitu. Tapi kalau di aku nggak masalah sih ya, karena aku udah sering melihat grafik ya berdasarkan backgroundku pas di SMA. So yeah, I think 4/5 udah cukup bagus buat kalian yang mau tahu geofisika itu ngapain. Terus ya, kalau kalian mau masuk teknik geofisika di ITS, silahkan aja. Tapi yang perlu kalian ketahui semester 1-2, ya karena aku masih semester 2, itu masih belajar tentang dasar-dasar geologi ya. Geofisikanya tuh kayak belum gitu ya, masih kayak dasar-dasar geologi, pemrograman gitu. Terus kalau kalian mau misalnya masuk teknik geofisika karena nggak mau coding, salah ya kalian. Di teknik geofisika justru coding itu salah satu yang paling kita perlukan gitu ya, pemrograman gitu, untuk menghitung data-data yang sangat banyak gitu ya. Salah satunya aku pikir geofisika tuh nggak ada pakai coding gitu ya, dan ternyata ada coding. Ya sudahlah ya, ya tinggal belajar aja sih, kan sekarang banyak AI. Dan ya mungkin itu aja opiniku tentang buku itu, tentang jurusan dengan ilmu geofisika. Ya overall aku enjoy aja, dan ya see you in the next video, bye bye.